Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi sa'in ala amri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku perempuan bangsa yang dan pemirsa yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan iman dan Islam sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah atau 225 Masehi. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya beserta para sahabatnya yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. Sahabat-sahabatku perempuan bangsa yang aku sayangi, kajian amalan bulan Ramadan ini adalah mengambil kisah inspiratif dalam Al-Quran yang menguatkan iman. Salah satu kisah inspiratif ini adalah kisah Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail. Awal dari perjalanan mereka itu dari Palestina menuju Mekah menggunakan waktu yang amat panjang, yang melelahkan, melewati gurun pasir, melewati tanah tandus yang panas, yang sangat terik sekali. Mereka hanya membawa bekal yang secukupnya, air dan kurma. Pada waktu itu setelah sampai di Mekah, Nabi Ismail dan Siti Hajar ditempatkan di bawah sebuah pohon lalu ditinggal oleh beliau Nabi Ibrahim. Kata Siti Hajar, "Kenapa aku ditinggalkan di sini ya Nabi Allah?" Tak ada satupun jawaban yang keluar dari Nabi Ibrahim. Itu pun diulang-ulang sampai berulang-ulang kali dan tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya Siti Hajar berkata, "Wahai Nabi Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah?" Kata Nabi Ibrahim, jawab dengan singkat, "Iya." Karena ini adalah perintah oleh Allah, maka Siti Hajar pun langsung balik kanan menuju ke tempat yang semula. Nabi Ibrahim yang melihat istrinya seperti itu, dia pun tidak tega. Dan dia pun sambil jalan tanpa melihat ke belakang lagi. Kemudian dia berjalan terus, akhirnya sampai sebuah bukit. Beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Saat air dan kurma habis, Siti Hajar pun tidak tinggal diam begitu saja. Dari lembah itu, ia naik ke bukit Sofa. Lalu dilihatnya di sekelilingnya, di kiri kanannya tak ada seorang pun, tak ada pohon pun, dan tidak ada air pun yang untuk menyambung kehidupan mereka. Akhirnya dia turun lagi ke lembah, mencari bukit lagi, tinggal dia di situ di Bukit Marwah. Sama seperti ketika di Bukit Sofa, tak ada seorang pun dan tidak ada air dan tidak ada tanah. Dia bolak-balik sampai 7 kali dari Sofa menuju Marwah. Udah hampir putus asa, dia kemudian teringat anaknya Ismail yang dibaringkan di bawah pohon. Akhirnya dia menemui Ismail. Betapa terkejutnya Siti Hajar ketika melihat di bawah
telapak kakinya mengucur air yang begitu deras. Akhirnya sama Siti Hajar dibendunglah dengan mengatakan, "Zam, zam, zam, berkumpullah, berkumpullah, wahai air ini." Itulah yang menjadi penyelamat bagi Siti Hajar dan Ismail. Dari kisah itu, kita diberikan inspirasi dapat diambil adalah nilai perjuangan yang amat dahsyat bagi istri yang taat kepada suami, bertanggung jawab terhadap amanah yang diembannya, dan selalu berserah diri kepada Sang Khalik. Yang kedua adalah memberikan arti sebuah kesabaran, ketabahan, keyakinan yang menjadikan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan buah dari kesabaran itulah tumbuhlah seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang kelak akan menurunkan keturunan yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sahabat-sahabatku, perempuan bangsa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal-afu minkum wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.